Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji beserta syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat beliaulah kita dapat berkumpul pada siang hari. Selawat beserta salam tercurah pada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SD 13 Sumani, yang sama-sama kami hormati Ibu dan Bapak Majelis Guru SD 13 Sumani, hadirin yang berbahagia. Baiklah, tidak memperpanjang kata-kata penghormatan, kita masuk acara yang kedua, yaitu penyampaian diseminasi budaya positif oleh CGP kita, yakni Ibu Swasmita SPD Angkatan 11 Kabupaten Solo. Kepada Ibu Swasmita kita persilahkan dengan segala. Terima kasih Ibu Protokol yang telah memberikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi liman. Salawat beriring salam. Pertama dan utama sekali adalah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul, meluangkan waktu untuk sama-sama memahami budaya positif yang hendaknya bisa kita laksanakan bersama-sama di sekolah ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang berilmu pengetahuan, dari zaman yang belum berilmu pengetahuan ke zaman yang canggih seperti saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SDN 13 Sumani yang kebetulan beliau berhalangan hadir karena ada pertemuan kepala sekolah. Yang kami hormati rekan-rekan sejawat guru SDN 13 Sumani yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir pada ruangan hari ini untuk memahami bersama bagaimana yang budaya positif yang harus kita laksanakan di sekolah ini. Mudah-mudahan penyampaian informasi ini bisa menjadi pengingat kita bagaimana kita sebaiknya di sekolah kalau kita berpihak kepada murid. Baiklah teman-teman semua, untuk penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif kita mulai saja. Kita mulai dari yang pertama sekali, yaitu membuat kesepakatan kelas. Di sini saya sudah mencoba membuat kesepakatan kelas untuk kita penyampaian siang ini. Yang pertama, mengikuti diskusi dengan gembira. Tepuk tangan satu dulu ibu-ibu kalau kita gembira. Berikutnya lagi yang kedua, mengangkat tangan jika ingin berbicara, atau menanggapi, lalu saling menghargai, meng-silent HP-nya jika memungkinkan. Berikutnya fokus terhadap penyampaian materi budaya positif. Berikutnya kita SBY dulu. Yang pertama di sini, mari sama-sama kita mengendorkan dulu kepala. Kita lihat sama-sama, kita ketahui. Sebelum ibu-ibu sebelum aja. Ya. 1 tahun itu 12 bulan. Apakah sama sampai hari ini 12 bulan ibu-ibu? Masih. Sekarang kita akan jalan-jalan. Bulan Januari kita pergi ke Singapura. Bulan Februari kita pergi ke Denmark. Kira-kira
menurut rekan-rekanku semuanya, bulan Maret kita akan kemana Ibu? Korea. Korea. Lalu Korea. Terlalu jauh. Belum tepat. Silahkan sama-sama ke Malaysia. Belum tepat, terlalu jauh karena ongkos kita mahal. Ya Bapak Benny, Ke Bangladesh. ke Bangladesh. Denpasar bukan. Tidak luar negeri dah, Bu Perhatikan Tati. dulu clue dari masing-masing dua yang sudah kami buatkan di sana. Oke, mana kira-kira kita bulan yang ketiga? Jakarta. Kurang tepat. Ayo. Medan. Kurang tepat lagi. Berikutnya. Singkara. Bukan. Kita ke luar negeri, murid. Terlalu dekat. Amerika bukan. Malaysia. Masih belum. Bulan bagus tepuk tangan Besi. Mantap. Kenapa kita tanya Besi? Kenapa Besi? Karena dekat dengan kita. Oh, selain itu dia tetap benar. Oh, ujung huruf bulan Maret T. Thailand. Oh, belum. Bukan itu. Kalau dekat Malaysia juga dekat. Iya, dia Thailand yang benarnya. Atau mau ke Turki juga benar. Berarti kesimpulannya adalah Apa lah itu? Bulan itu. Januari. ada WC wajib bertanggung jawab. Kenapa jawabannya tepat? Kenapa Kenapa jawab Thailand? Gitu. Tidak ada ibu-ibu. Ayo Bu Siska mulai dari rekayasa. Lihat bulan pertama yaitu Januari, berarti bulan 1 S Singapura. Bulan 2 Denmark. Bulan T 3 berarti ke Thailand. boleh juga ke Turki, berarti Taiwan. kesimpulannya adalah bulan 1 S Singapura, bulan 2 D Denmark, bulan 3 berarti T, bulan keempat berarti E. Gimana kalau bulan keempat? Keempat. Ke Egypt, Mesir. Egypt, Ya, Mesir, tepuk Mesir. tangan untuk kita semua. Terima kasih ibu semuanya. Lah paham mak pola. Berikutnya lagi. Waduh di Kita masuk CPNS kok. kepada budaya positif. Ibu-ibu semuanya, yang namanya budaya positif itu adalah kita mendekatkan diri kepada siswa. Kita menerapkan peraturan di sekolah ini secara hati ke hati, tidak marah-marah, tidak memaksakan. Konsep yang pertamanya yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip diferensiasi. Yang namanya diferensiasi itu adalah kita menyesuaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid untuk mengembangkan bakatnya, minatnya, dan potensi yang ada pada murid sehingga terciptalah murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Berikutnya, nah, yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin itu artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tanpa memberikan imbalan atau reward. Kalau kita di sekolah kita ini sudah mulai menerapkan budaya positif, berarti kita tidak ada namanya hukuman, tidak ada namanya ancaman,
dan tidak ada namanya penghargaan. Jadi ternyata ibu-ibu semuanya memberikan penghargaan itu adalah bahaya besar untuk mereka. Mereka melakukan hal tersebut hanya untuk mengharapkan imbalan. Tidak ada yang namanya motivasi dalam diri untuk berubah. Hal ini masih kita laksanakan karena hal ini masih ada di dalam tubuh siswa kita. Tentu kita tidak bisa langsung berubah menjadi melaksanakan budaya positif sepenuhnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada kebijakan universal, memiliki motivasi intrinsik untuk berubah dari dalam diri. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, di sini setiap perilaku ada suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya bisa terbangun dengan tujuan mulia yang diinginkannya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila: mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, lalu bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Kita sadari dalam diri kita sebagai manusia, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi. Inilah dia 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap diri kita ini, kita butuh yang 5 ini. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kita butuh makan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman dan kesehatan. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin dalam diri kita ini, kita semua merasakan bahwa kita butuh kasih sayang, butuh untuk diterima di mana saja. Itu wajar karena itu kebutuhan dasar. Yang namanya dasar itu ada dalam setiap diri manusia. Rasa diterima, dipedulikan, untuk berbagi dengan sesama, lalu bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok SD ini, itu adalah rasa untuk diterima. Berikutnya yaitu penguasaan. Penguasaan ini kita bukan di sini maksudnya memonopoli, bukan. Penguasaan itu artinya ada dalam diri kita ini, kita punya cara mempertahankan diri. Yang pertama yaitu kita punya harga diri. Kita ingin bahwa kita itu dianggap. Berikutnya lagi kita ingin memimpin, ingin punya prestasi, ingin diakui, ingin didengar. Itu kita rasakan karena itu adalah kebutuhan kita sebagai manusia. Berikutnya yaitu kebebasan. Kebebasan ketika kita dikekang oleh suatu kejadian, oleh suatu keputusan, oleh suatu kebijakan, kita ingin kebebasan. Yang pertama yaitu mandiri. Kita punya pilihan, kita punya argumen sendiri untuk menentang hal yang sudah ditetapkan. Lalu kita ingin mencoba hal baru, kita mampu mengendalikan arah diri. Lalu kita punya kebutuhan dasar yang kelima yaitu kesenangan. Kesenangan inilah yang membuat warna-warni dalam hidup kita. Yang pertama, ada masanya bermain. Kita butuh humor, kita punya antusias terhadap sesuatu. Karena adanya antusias kita ingin belajar, ingin mengetahui, rasa ingin tahu tinggi. Lalu yang terakhir yaitu marilah kita sama-sama tertawa. Karena tertawa itu adalah kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Berikutnya lagi motivasi perilaku manusia. Ketika kita bersikap, berarti ada motivasi kenapa kita bisa melakukan hal tersebut. Yang pertama motivasinya ada 2. Yang pertama yaitu ekstrinsik. Kita melakukan sesuatu itu karena ada motivasi dari luar, entah itu apa saja. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oh, kita datang terlambat supaya kita tidak dihukum, supaya kita nanti sampai di sekolah merasa nyaman. Itu mungkin motivasi yang datang dari luar. Berikutnya lagi, yang kedua motivasi ekstrinsik itu yang pertama, yang keduanya yaitu untuk mendapatkan imbalan. Lalu untuk
mendapat penghargaan dari orang lain. Itu motivasi, mungkin kita mau disiplin kah, mau untuk patuh pada aturan kah itu. Ini salah satu motivasi ekstrinsik yang datang pada diri kita, membisikkan bahwa kita berperilaku untuk ini. Tetapi yang utama sekali rekan-rekanku semuanya, motivasi itu yang penting adalah dari motivasi intrinsik. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang kita tanamkan kepada siswa kita. Jika mereka terlambat, hendaklah mereka besoknya datang tepat waktu karena motivasi dalam diri. Mereka sudah punya keyakinan dalam kelas, mau punya keyakinan di sekolah ini bahwa datang itu tujuannya 7.10. Motivasi dalam dirinya adalah saya datang ke sekolah memang karena sudah ada keyakinan di kelas. Saya harus melaksanakan keyakinan tersebut. Bukan karena takut dihukum, bukan karena mendapat imbalan atau mengharapkan pujian dari guru karena saya selalu datang tepat waktu. Itulah motivasi perilaku kita sebagai manusia yang harus kita tanamkan pula kepada siswa kita. Berikutnya lagi, ini yang berhubungan dengan motivasi. Apakah perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contoh, siswa disuruh untuk berlari di lapangan kalau terlambat, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu harus terjadi. Lalu, hukuman itu kita terapkan pada siswa, membuat anak atau siswa kita menjadi sakit hatinya dalam waktu yang lama. Mereka akan tercap dalam hatinya, ibu ini selalu menghukum saya. Itu akan teringat dalam hatinya selalu. Berikutnya lagi, kalau kita memberikan konsekuensi, berarti anak dihargai. Berikutnya lagi, kalau hukuman ada paksaan, kalau konsekuensi ada stimulus dan tanggapan dari siswa. Berikutnya, kalau hukuman mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri. Lalu sebaliknya konsekuensi, dia mampu menyelesaikan dirinya sendiri. Untuk contoh konkretnya, kita bisa contohkan hukuman. Kalau hukuman ini adalah pemberian sesuatu ganjaran yang tidak ada hubungannya dengan kesalahannya. Itu hukuman namanya Bapak-bapak Ibu. Contoh, anak kita terlambat. Dia terlambat belajar. Kita suruh dia memilih sampah. Itu rasanya tidak ada hubungannya. Benar tak Ibu-ibu? Benar. Dia terlambat untuk belajar. Kita suruh pilih sampah. Apakah ada hubungan milih sampah dengan belajar? Tidak. Itu namanya kita memberikan hukuman. Berikutnya, yang contoh konsekuensi. Misalnya, siswa kita olahraga belajar dengan Pak Ben. Anak ini terlambat untuk mengganti baju. Setelah Pak Ben mulai di lapangan sekolah, anak ini terlambat. Pak Ben boleh memberikan hukuman untuk berlari keliling lapangan. Itu ada hubungannya sebagai konsekuensi keterlambatan, dan itu tujuannya adalah untuk pemanasan. Boleh, dibolehkan. Itu namanya konsekuensi. Yang hukuman itu adalah tidak ada hubungannya antara hukuman yang diberikan dengan kesalahan yang mereka lakukan. Itu hukuman, itu tidak dibolehkan. Yang lebih baik adalah kita memberikan konsekuensi. Ada hubungan kesalahannya dengan apa yang kita ganjarkan. Itu dia. Jadi kalau hukuman, anak itu merasa marah, dia bersalah, dipermalukan. Kalau dengan konsekuensi, mereka hanya dibuat ketidaknyamanan saja. Tidak merasa bersalah, mereka tidak nyaman. Ya, hanya untuk sementara. Mungkin itu perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Di sini 5 kontrol guru. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita di sini peran kita sebagai guru. Tentu kita sebagai pemimpin di sini ada kontrol yang harus kita pegang. Yang pertama sekali yaitu penghukum. Penghukum, yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Ini posisi kontrol guru. Setelah kita membahas ini, mungkin kita bisa resapi diri kita sedang berada di posisi yang mana. Kita lihat sebagai penghukum. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau ibu semuanya menjadi penghukum, yang ibu berikan adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti ibu kontrol ibu pada saat itu adalah menjadi penghukum.
kalau ibu memberikan, ganjarannya adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Lalu posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah, contohnya lagi, mungkin kasusnya sama. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita ingin membuat siswa kita menjadi merasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu, nak, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Dengan kata-kata mengecewakan ibu berarti tersebut membuat kita merasa, anak kita merasa bersalah. Itu tidak baik karena merusak mentalnya. Jadi sudah 2 posisi kontrol kita sebagai guru di sini. Yang pertama sebagai penghukum, ini hukumannya. Contoh kalimat yang kita ungkapkan kepada siswa kita, ini dia. Hormat pada bendera selama 1 jam. Dengan tegas kita mengatakan seperti itu, berarti kita sudah mengambil posisi sebagai penghukum. Kalau kita misalnya dengan nada yang lembut, menusuk hati, berapa kali ibu bilang, nak, berapa kali lagi ibu harus memberitahu, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Berarti kita mengambil posisi bahwa kita sebagai pembuat merasa bersalah. Berikutnya, ini lagi. Kasusnya sama, siswa masih tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kita ambil posisi sebagai tema. Ini posisi kita sebagai yang ketiga. Nanti setelah ini ibu-ibu bisa menerapkan saya berada di posisi yang mana. Tadi yang pertama sudah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Kita ini membuat anak ini merasa bersalah ibu. Yang ketiga sebagai teman. Kalau ada kejadiannya siswa untuk melakukan kesalahan seperti ini, maka kita sebagai teman, apa kalimat kita? Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat ini lagi ya, nak. Dengan kalimat yang seperti ini, berarti ibu-ibu semuanya sudah menerapkan sebagai posisi kontrol sebagai teman. Berikutnya yaitu sebagai pemantau. Ya semua 5 ya ibu-ibu, sudah 3. Yang keempat yaitu pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Berarti sudah masuk kepada konsekuensi ya ibu-ibu. Ya, ada hubungannya antara mereka tidak punya alat dengan hukuman, dengan konsekuensi yang mereka terima. Kalau mereka tidak lengkap berarti konsekuensinya ada harus beli. Nah, ya, itu sebagai pemantau. Berikutnya lagi, yang kelima adalah master dari seorang guru. Yang master ini adalah sosok yang terbaik, posisi kontrol yang terbaik yang harus kita miliki, yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer, kita apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita ucapkan ketika mereka melakukan kesalahan? Nah, diungkapkan kalimat kita, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kita tanya lagi, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi kalimat seperti ini yang meminta siswa untuk meminta kembali apa responnya ketika mereka sudah melakukan kesalahan. Jadi kita tidak menghukum lagi, zamannya sekarang tidak menghukum. Paling tidak kita sekarang berada di posisi menjadi teman, menjadi pemantau, dan sebagai manajer. Ini 3 tempat yang mungkin kalau tidak mampu kita untuk sebagai manajer, mungkin kita masih berada di sebagai pemantau dan teman. Paling tidak ibu-ibu mungkin semuanya kita sama-sama berusaha untuk menjadi pemantau. Paling tidak untuk menjadi teman lah. Kalau misalnya kalau masih melakukan proses kita, mungkin kita berada di posisi teman atau pemantau. Untuk sebagai manajer itu butuh waktu dan butuh proses. Butuh situasi yang sudah kondusif untuk melaksanakan kita menjadi seorang pemantau. Berikutnya lagi, nah sekarang kita tebak bersama ibu-ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu, nak.
kira-kira posisi mana yang kita duduki sekarang? Bersalah. Membuat Tangan rasa untuk kita semua. Membuat merasa bersalah. Kita lihat. Ya, membuat merasa bersalah. Berikutnya, ini lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Bagi apa ibu-ibu? Ya, alhamdulillah. Kita lihat jawabannya. Apakah penghukum kah? Ya, betul. Tepuk lagi. Berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai apa ibu-ibu? Kita meminta umpan balik dari mereka, jawabannya dari mereka, keputusannya dari mereka. Berarti kita sebagai manajer. Bagus. Kita lihat dulu jawabannya. Ya, tepuk tangan lagi. Sebagai manajer. Berikutnya lagi, untuk memahami. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, dengan kalimat sebagai teman. Alhamdulillah kita lihat. Ya, betul lagi ibu-ibu semuanya. Ini lagi. Jika kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira sebagai apakah ini? Nah, kita pahami dulu ibu. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ada konsekuensi yang kita terima? Ada. Berarti sebagai pemantau. Ya. Berikutnya lagi. Nah, sekarang kita bahas keyakinan keras. Nah, kita lihat pembuatan keyakinan kelas. Sebelumnya mungkin kita putarkan dulu video. Di sini ada video yang menerapkan pembuatan keyakinan kelas. Sebelum kita masuk kepada materi keyakinan kelas, mungkin kita bisa putarkan ini dulu. Nah, kita pahami dulu aja bahan-bahannya itu. Pembuatan keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas atau sekolah pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan pernyataan universal. Yang maksudnya universal ini adalah pernyataan umum, secara umum saja tidak terperinci. Itu yang namanya sudah bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, mudah dipahami oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita. Semua warga kelas hendaklah berkontribusi dalam pembuatan melalui kegiatan curah pendapat. Lalu, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas ini dari waktu ke waktu. Prosedurnya. Yang pertama, mempersilahkan warga kelas atau murid-murid di kelas kita bercurah pendapat dahulu tentang apa yang kita sepakati di kelas. Lalu, mencatat semua masukan-masukan di papan tulis atau di kertas besar di mana semua anggota bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Lalu, susunan keyakinan kelas dalam prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat yang bentuknya negatif menjadi positif. Ibu-ibu semuanya, yang dimaksud dengan kalimat negatif itu adalah kita memakai kata jangan. Siswa kalau dia ingin menyampaikan ke depan untuk membentuk keyakinan kelas, mereka membuatnya ada masanya anak kita ini membuat jangan membuang sampah di kelas, dilarang meribut ketika guru menerangkan. Itu boleh untuk curah pendapat. Setelah nanti kita buatkan ke dalam keyakinan kelas, maka kalimat dilarang atau kata dilarang, kata jangan, tidak boleh, itu kita ganti menjadi kalimat positif. Berarti, misal, dilarang membuang sampah. Berarti setelah sampai dia nanti di keyakinan kelas, dia berubah menjadi jagalah kebersihan. Lalu, tidak boleh meribut ketika guru menjelaskan pelajaran. Hormati guru. Cukup dengan begitu saja. Kalau kita membuat keyakinan kelas, kalimatnya universal, bersifat umum, tidak terperinci lagi. Nah, itu. Nah, setelah
keyakinan selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang. Menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas, termasuk guru. Keyakinan kelas selanjutnya dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh seluruh warga kelas. Ini ada video singkat untuk pembuatan keyakinan kelas.
berarti ibu-ibu semua setelah nanti ditulis oleh siswa, nanti ditempelkan ke depan, lalu guru membimbing siswa untuk mengelompokkan mana yang sejenis kira-kira, mana yang sama pengertiannya, maknanya mendekati yang sama. Nanti kita bimbing siswa kita untuk mengelompokkannya. Setelah kita mengelompokkan, kita siapkan papan untuk membuat keyakinan kelas. Di sini untuk kesepakatan kelas tadi, di sebelahnya lah kita buat satu lagi papan cat untuk yang namanya keyakinan kelas. Di sebelah kanan tadi itu adalah aturan kelas. Di sebelah kirinya kita buatkan papan untuk keyakinan kelas. Disinilah kita nanti mengubah kata jangan, kata yang negatif menjadi kalimat yang positif seperti yang dicontohkan pada video tadi. Ya, itu dia berarti guru menyiapkan untuk keyakinan kelas. Mungkin ini rangkaian dari kalau kita membuat keyakinan kelas. Berikutnya kira-kira mungkin seperti itu ibu-ibu yang bagian keyakinan kelas. Apakah kita bersama sudah bisa memahaminya? Bisa. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Nah, ini dia tadi keyakinan kelas. Kita kembali mengapa bukan peraturan kelas, itu yang sudah kita bahas tadi, bahwa keyakinan kelas itu ada tanggung jawab. Kita di sana menghormati orang lain, lalu berkomitmen untuk keselamatan, lalu nilainya untuk kesehatan di sini. Itulah yang ada pada keyakinan kelas. Sekarang kira-kira menurut ibu-ibu, setelah kita memahami tadi mana yang keyakinan kelas dan mana yang peraturan kelas, di antara dua ini manakah kira-kira yang termasuk kesepakatan kelas? Tadi sudah kita sama-sama mendengar bahwa keyakinan kelas ini seperti ini dan kesepakatan kelas seperti ini. Manakah yang bisa kita masukkan menjadi keyakinan kelas? Yang sebelah kanan sana adalah yang A, sebelah kiri yang B. Menurut ibu-ibu semuanya, rekan-rekan sekalian, yang manakah yang termasuk keyakinan kelas? Bagian B. Nah, ya. Alhamdulillah kita semua sudah memahami bahwa yang B sebelah sini adalah keyakinan kelas. Karena kalimatnya bersifat universal. Yang universal itu adalah bersifat umum. Semuanya sudah terangkum di sana. Kita tidak merinci lagi A, B, C, D membuat banyak-banyak, itu adalah peraturan kelas. Sekarang karena budaya positif sudah ada, berarti kita pakai keyakinan kelas yang sudah mengilhami ya semua yang ada, nilai-nilai positif yang ada pada siswa, kita terapkan menjadi satu kalimat yang sudah tergabung dan mewakili. Berikutnya lagi, ini sudah kita pahami tadi. Kita lihat skripnya sebentar dulu ibu-ibu, supaya kita tidak jenuh. Boleh tebak gambar?
jawabannya? Ya, tepuk tangan untuk Ibu Nela. Ini dia tadi ya. Gagang. Yang nya disilang ditambah L lalu ginjal. Berikutnya yang lain? Pak Ben? Belum? Silakan kita beri kesempatan kepada rekan kita yang lain. Asam lambung kata Ibu udah asam lambung. Tapi tidak ada nih. Bu Siska? Kolesterol. Iya. Kolesterol. Kolesterol. Masih L. Oi. Ya, tepuk tangan untuk Siska. Berikutnya lagi. Ini lagi. Jombang. Angkat tangan Pak Ben. Jombang. Kita lihat. Ya, tepuk tangan untuk Pak Ben. Apakah masih ada? Kita lihat dulu. Masih. Ada ibu-ibu? Berpikir berita. Dekat Pak Ben, bedanya Pak Ben. Dekat Pak Ben. Ayo, silakan Ibu Nela. Buka puasa bersama. Buka, opet ya. Ya. Gue-nya diganti dengan P, Y-nya S, berarti buayanya puasa bersama. Tepuk tangan. Masih ada lagi? Nah, sekarang kita masuk kepada segitiga restitusi. Ini berhubungan dengan cara kita menyelesaikan masalah dengan sesuatu. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu kita menstabilkan identitas. Misalnya, ada kejadian siswa yang terlambat. Nah, ini ada 3 langkah yang bisa kita lakukan supaya tercipta budaya positif. Kalau anak terlambat, kita tidak boleh langsung main marah-marah. Tanya dulu kenapa. Lalu yang menstabilkan identitas. Ini langkah pertama. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita harus mengingat, kita harus meyakinkan dalam diri kita sendiri, kita sebagai guru, bahwa kesalahan itu adalah proses dari pembelajaran. Dengan salah, mereka tahu bahwa itu adalah pembelajaran yang berharga yang tidak patut untuk hilang. Apakah kalimat-kalimat yang kita ungkapkan kepada siswa kita kalau mereka terlambat? Apa kalimat pertama yang harus kita lakukan? Tanya dulu. Lalu kita sampaikan kepadanya, kenapa terlambat, Nak? Oh, saya salah, Bu. Berbuat salah itu wajar, Nak. Kita kuatkan dulu dirinya. Karena mereka berbuat salah belum tentu bahwa batinnya itu sedang senang. Kalau mereka salah, otomatis batinnya itu sedang terguncang atau sedang tidak baik-baik saja. Berarti langkah kita yang pertama yaitu kita sampaikan bahwa berbuat salah itu wajar, Nak. Bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan hal tersebut, atau ibu tidak pernah mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kita tidak cari siapa yang salah di sini. Kita tidak boleh lagi bertanya, kenapa kamu terlambat? Kenapa ibumu? Kenapa kamu tidak dibangunkan? Mungkin kita ganti lagi. Nah, jadi ada kalimat-kalimat yang membuat dirinya itu tidak menjadi gagal. Oh, saya terlambat. Oh, ini gagal. Tidak boleh kita memberikan rasa gagal kepada siswa. Itulah yang pertama sekali segitiga restitusi yang kita lakukan, yaitu menstabilkan identitas mereka. Kita kuatkan bahwa dia itu seorang manusia yang berhak juga melakukan kesalahan. Tidak tertutup kemungkinan rekanku semuanya bahwa kita tidak pernah melakukan kesalahan.
Berarti kita tidak boleh menghukum anak kalau mereka berbuat kesalahan. Tanya gitu. Berikutnya lagi. Yang kedua yaitu langkah berikutnya yaitu validasi dahulu tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalau mereka terlambat, mungkin ada kebutuhan tertentu yang harus dia penuhi. Lalu apa kalimat yang kita lakukan untuk tahap kedua? Mungkin kata-katanya yaitu, kamu pasti punya alasan nak, kenapa kamu terlambat? Jadi kita dekati anak, lalu kita tanyakan, apa kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut? Berikutnya lagi, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada ini. Oh, mungkin kamu terlambat sekarang 5 menit lah. Sekarang kamu terlambat 5 menit. Oh, mungkin karena kamu tidak tergesa-gesa, kamu bisa terlambat 10 menit ini loh. Oh, mungkin berarti kamu sudah cepat ini ya. Tapi kamu tetap melakukan kesalahan. Lalu kalimat berikutnya yaitu kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang membuatmu penting. Misalnya ini kejadiannya adalah kalau siswa kita bertengkar, PR-nya itu dicontek oleh temannya. Bagaimana dia tidak mau membela diri? Otomatis dia harus membela diri. Tertonjok temannya, salah dia. Karena dia salah, kita panggil. Kalimat untuk menguatkan mereka adalah, kamu patut bangga karena kamu telah melindungi apa yang kamu miliki. Itu kalimat pertama. Kita yakinkan dulu, sebelum kita menyalahkan dia telah menunjuk temannya, kita yakinkan dulu bahwa perbuatannya itu benar karena dia melindungi haknya. Di balik itu baru kita sampaikan. Tetapi tetap hal yang kamu lakukan itu salah. Berikutnya lagi. Nah, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Setelah kita tanyai kesalahannya, tidak kita kuatkan dirinya, lalu yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Dengan apa? Nah, apa keyakinan kelas kita yang sudah kamu langgar? Oh, tadi kita sudah buat keyakinan kelas bahwa saling menyayangi ibu. Kalau kamu tonjok temanmu, apakah itu sesuai dengan kesepakatan kita? Tidak, Bu. Berarti itu sudah ada dalam dirinya motivasi intrinsik. Lalu apa yang kita tanyakan lagi diskusi dengan mereka? Bisa kita pilih. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Saling menyayangi ibu. Lalu seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal yang kamu inginkan? Mungkin mereka menjawab, tidak ada bertengkar, Bu. Semua di kelas itu baik-baik saja. Mungkin itu yang akan dia. Lalu setelah kita tanya lagi, karena dia menunjuk temannya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin jadi. Mungkin mereka menjawab, saya ingin menjadi orang yang pemaaf. Punya kabar, Bu. Besok saya tidak ada lagi menunjuk teman saya. Mungkin itu segitiga restitusi yang harus kita terapkan. Yang pertama yaitu kita validasi tindakan yang salah. Lalu yang kedua yaitu kita yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Berikutnya ini lagi. Nah, speaking TKT. Nah, kapankah moto maju terus pantang mundur tidak boleh kita gunakan? Kira-kira ibu-ibu semuanya, kita kan punya moto maju terus pantang mundur. Dalam setiap kegiatan apapun, kapankah moto ini tidak boleh kita pakai? Ini sebaliknya aja, karena kita sudah memahami materi budaya positif. Kapan moto ini tidak boleh kita pakai? Bawa motor? Bawa motor. Kalau kita terlewat boleh nggak mundur? Boleh. Nah, yang lainnya. Ketika anak berbuat salah, Oh, boleh. Yang lain? Boleh. Ini kegiatan. Kegiatan apa ini speaking? Kegiatan apa kira-kira? Kegiatan kita sehari-hari yang pakai moto maju terus pantang mundur tidak boleh kita pakai. Kalau yang namanya semangat harus maju pantang mundur. Ini tidak boleh dipakai. Kira-kira Menggosok pakaian. menggosok pakaian. Oh, boleh. Menggosok. Tidak boleh mundur, Bu. Kayak menggosok aja ya. Boleh. Mundur ya, ibu ya. Nah, tidak boleh kita pakai. Nggak pakai pas menggosok kan ada mundurnya nih. Marah-marah. Kalau capek kita duduk gurita. Nah, mundur kita sejenak.
jawaban ibu-ibu rekanku semuanya. Apa kira-kira Ibu Wadriani? Kita munculkan inspirasi dari Ibu Wadriani. Tidak boleh kita pakai. Nggak boleh dipakai dong. Boleh yang lain. Sesuai dengan slide yang telah disediakan. Puan mau cuma tentang belum tidak digunakan. Apa buat? Apa buat? Silakan buat. Nah, apa? Bapak Ben, Ben. Belum. Tulis pantang mundur tidak boleh digunakan. Kita lihat. Marah-marah. Apakah buat marah-marah aja terus? Enggak. Apa lagi buat? Kita lihat. Ya. Nah, ketika tarik tambang. Apakah kita mundur atau tarik tambang? Tidak, maju terus. Ya. Nah, tidak boleh dipakai. Harus mundur kita terus-terusan. Ya. Berikutnya lagi. Ini lagi. Ini SBG berikutnya. Jika seorang laki-laki mengecat dinding selama 5 jam, berapakah lama 5 orang laki-laki mengecat dinding yang sama? 1 jam. 1 jam? Ya. 1 jam. 1 jam. Jika seorang laki-laki mengecat dinding selama 5 jam, dicat di 5 jam seorang. Nah, berapakah lama 5 orang laki-laki mengecat dinding yang sama? 1 jam. 1 jam. Satu. Pak Ben 1 jam ya. 1 jam. Kita lock jawaban Pak Ben. Pak Ben 1 jam. Apakah Tidak ada lah. Kan tadi sudah dicat. Dinding yang sama dicat lagi itu nggak mungkin. Ya, ibu-ibu bagaimana? Kita lihat. Tidak, jangan tepuk tangan untuk kita semua karena dindingnya sudah selesai untuk dicat. Nah, lupa sekarang ini kita breaking. masuk refleksi. Iya Pak Ben, penasaran Pak Ben benar ya? Iya. Karena dindingnya sudah dicat, berarti kita lupa dari kalau sama. kalau ini is breaking Bu Met. Jadi Oh, iya. jawabannya terlalu serius. Iya ya, budaya positif Pak Ben sudah mengilhami budaya positif yang sudah kita paparkan. Berikutnya terakhir nih ibu-ibu. Refleksi. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini? Tadi budaya positif, bagaimana kita di sekolah, bagaimana berkeyakinan kelas, lalu bagaimana profil kita sebagai guru pilih yang mana, bapak atau mantau, temankah atau yang paling masternya sebagai manajer. Nah, bagaimana tanggapan ibu-ibu, bagaimana perasaannya ibu-ibu? Boleh curahkan kepada kami untuk kita bersama. Bagaimana perasaan ibu setelah mengikuti ini? Apakah kira-kira bisa kita laksanakan di budaya positif atau bagaimanakah? Boleh silakan untuk ibu-ibu beberapa orang menyampaikan pendapatnya tentang kegiatan kita ini. Silakan Ibu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, refleksi dalam destinasi budaya positif ini, sebenarnya budaya positif ini sangat bagus kita terapkan karena itu merupakan suatu hal yang sangat membuat mental anak didik kita menjadi baik. Tetapi untuk menjadikan itu sebuah kebiasaan yang kita lakukan pada murid kita di sekolah, mungkin ini butuh proses ya Bu. Iya. Kita tidak bisa memberikan budaya positif ini memperlihatkan kebiasaan yang baik terhadap anak didik kita ini seperti membalikan telapak tangan. Ya. Mungkin semua ini butuh kesabaran, butuh proses, butuh kebiasaan yang kita lakukan agar budaya positif ini dapat terlaksana di sekolah kita dan kepada murid kita, yang akan mengemaskan murid kita menjadi seorang murid yang mempunyai anak berkarakter, berakhlak mulia, yang bisa membanggakan kedua orang tua dan kita sebagai guru di sekolah. Mungkin itu refleksi saya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas refleksi yang disampaikan oleh Ibu Tati. Berikutnya kesimpulan apa yang bisa Bapak Ibu ambil setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini? Mungkin bisa Ibu rasakan
kesimpulan apa yang bisa Ibu sampaikan terhadap kegiatan ini? Ya, silakan Ibu Siska. Baiklah, dari kesimpulan yang dapat saya ambil dari mengikuti kegiatan hari ini, saya merasa mendapatkan inspirasi, mendapatkan manfaat. Inspirasinya saya mulai merasa bahwa kita sebagai guru ini kita harus memahami situasi kita di kelas, kita memahami bagaimana karakter anak kita. Kemudian dalam kegiatan ini saya juga menganggap ini sangat bermanfaat. Kita juga memberikan gambaran yang baru kepada anak kita tentang bagaimana kita menghadapi anak di dalam kelas maupun di lingkungan sekitar selama anak ini bersama kita. Kita harus melakukan hal yang positif dulu dari diri kita, kemudian bisa kita kembangkan, kita berikan contoh kepada anak didik kita. Terima kasih, alhamdulillah. Itulah kesimpulan dan refleksi dari Bapak Ibu semuanya terhadap kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu rekan semuanya yang sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi ini, yang tidak lain tujuannya adalah untuk kita bersama, selain dari untuk tugas kami sebagai calon guru penggerak. Ini juga merupakan mungkin menambah wawasan bagi ibu-ibu semuanya, karena saya disinilah dapatnya ilmu pengetahuannya. Jadi saya bisa membagikannya kepada ibu-ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.